Semangat pagi, saya Fajar. Pada topik kali ini kita akan mengupas bagaimana memanfaatkan gadget atau HP Anda menjadi sebuah peluang bisnis dengan potensi income yang sangat dahsyat bersama bisnis online HWI. Nah, pada kesempatan kali ini akan dibawakan langsung oleh Bapak Wisnu Setiadi Wijaya. Selama bergabung 1 tahun 8 bulan di HWI, beliau sudah menghasilkan 2 unit mobil baru dengan total nilai mencapai setengah miliar rupiah. Dengan total income ratusan juta rupiah, traveling jalan-jalan ke luar negeri ke 3 negara, reward gadget, dan masih banyak lagi. Dan dalam kurun waktu yang sama, beliau juga sudah mencetak puluhan orang yang mencapai total income puluhan sampai ratusan juta. Dan juga 6 peraih mobil lain titiknya. Berikut kita langsung simak aja nih Pak Wisnu ngomong. Dari sejumlah survei menerangkan bahwa jam rata-rata yang dihabiskan untuk mengakses dunia online lebih banyak dan terus meningkat dibandingkan waktu untuk melihat televisi, membaca buku, atau koran. Google menerima 2 juta pencarian per menit, atau dengan kata lain ada 2,8 miliar pencarian per hari. Terdapat 204 juta email yang dikirim setiap menitnya. Ada 864 juta update status di Facebook per hari. Dalam 1 menit, uang yang dibelanjakan untuk online shop sebanyak 3 miliar rupiah. Jadi dalam 1 hari terjadi transaksi hingga 4,3 triliun rupiah. Wow, inilah kedahsyatan fakta dunia online. Salam sehat luar biasa, nama saya Wisnu Setiadi Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 3 topik utama. Pertama mengenai company profile dan produk-produk dari HWI. Yang kedua mengenai marketing plan-nya, dan yang ketiga mengenai langkah sukses dalam jalan bisnis ini. Yang pertama, saya akan bahas mengenai company profile HWI. HWI didirikan Oktober 2009. Di tahun kedua, HWI sudah memiliki gedung sendiri, tepatnya di kawasan elit Tanjung Duren, Jakarta Barat. Di antara mal-mal megah seperti Mall Taman Anggrek, Central Park, dan Citraland. Juga dikelilingi kampus-kampus besar seperti Untar dan Trisakti. Dan harga gedung di sana dapat kita bayangkan pasti sangatlah mahal. Ini membuktikan sebuah komitmen perusahaan untuk membangun sebuah bisnis jangka panjang yang kuat dan kokoh. Bagaimana sebuah perusahaan berumur sangat muda dapat membeli sebuah gedung sendiri yang luar biasa mahal? Alasannya adalah HWI adalah anak cabang dari PT Guna Cipta Multirasa. Dengan ownernya Bapak Andi Wijaya, PT Guna Cipta Multirasa sudah ada di Indonesia selama 3 generasi. Dan produk-produknya sudah dikenal hingga ke mancanegara. Dengan merek dagang cap kupu-kupu seperti lada bubuk, pengembang kue, pewarna makanan, dan lain sebagainya. Juga ada saus sambal cap Globlibis. Produk-produk dari PT Guna Cipta Multirasa ini dapat kita jumpai di setiap minimarket maupun supermarket hampir di seluruh kota Indonesia. Jadi sudah jelas bahwa HWI sangatlah kuat dan memiliki prospek jangka panjang yang luar biasa. Saat ini berkembang 3 buah tren yang bisa membuat kita sukses dan bahagia. Pertama, tren bisnis online. Tentu semua sadar, saat ini hampir semua bisnis di-online-kan. Dan kita jumpai hampir di setiap sosial media, di gadget-gadget yang kita pegang, banyak teman-teman kita berjualan secara online. Hampir semua dapat kita cari melalui internet. Misalnya, properti, otomotif, fashion, kesehatan, penginapan, dan semua hal tanpa terkecuali. Yang kedua, tren mengenai kesehatan. Sebagian orang mengatakan bahwa kesehatan adalah sebuah kebutuhan. Tapi di sekitar kita hari-hari ini, kesehatan sudah menjadi bagian dari sebuah tren atau gaya hidup. Dan yang ketiga mengenai tren network marketing. Tanpa kita sadari, hari ini dalam semua bidang maupun jenis usaha mengembangkan bisnisnya dalam struktur jaringan. Dari mulai bisnis makanan, asuransi, minimarket, properti, traveling, dan banyak aspek lainnya. Nah, saya akan bahas mengenai tren besar ini. Pertama mengenai Bill Gates. Bill Gates mengatakan bahwa if your business is not on the internet, then your business will be out of business. Apa sih maksudnya? Kalau kamu punya sebuah bisnis dan itu tidak dijalankan melalui internet, bisnis kamu lama-kelamaan bakalan keluar dari bisnis itu sendiri. Alasannya apa? Karena hari ini banyak sekali persaingan di luar sana sangat keras sekali. Orang bersaing secara harga dan lain sebagainya. Dan online itu memiliki sebuah keunggulan. Kita nggak perlu sewa tempat. Kita bahkan bisa tidak stok barang. Kita tidak perlu membayar karyawan dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah kelebihan. Dan bahkan kalau kita perhatikan banyak toko-toko di luar sana terlihat sepi, tetapi dia menjalankan bisnisnya secara online, sehingga dia masih mendapatkan income yang luar biasa dari bisnis online. Sekarang kalau saya tanyakan, kalau ada sebuah peluang bisnis, modalnya kecil, resikonya kecil, bebas waktu bisa dijalankan kapanpun, tapi hasilnya gede, dan masih baik lagi. Pasti mau kan semua orang? Dan bisnis apa itu? Bisnis online HWI tentu saja.
Perkembangan bisnis online saat ini sangatlah luar biasa. Kalau kita lihat sekarang hampir semua orang menggunakan internet. Dan grafik pengguna internet di Indonesia terus meningkat, bahkan hampir lebih dari setengah penduduk Indonesia sudah melek secara internet. Orang menggunakan Facebook, BlackBerry itu sudah bukan lagi menjadi barang mewah. Bahkan hari-hari ini BlackBerry Messenger dapat kita aplikasikan di semua gadget kita, baik itu Android, iPhone, BBM, dan sebagainya. Dan juga bahkan HP-HP keluaran Cina pun sudah dapat mengaksesnya. Lucunya lagi, sekarang orang nggak bisa ketinggalan gadget. Kalau orang misalnya musim hujan ketinggalan payung pun masih bisa terima. Tetapi ketika kalau gadget ketinggalan di rumah, orang itu balik lagi. Hal inilah yang dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis dalam menjalankan bisnis online. Itu sebabnya peluang bisnis online semakin luar biasa. Kemudian mengenai tren kesehatan. Nah ini dia yang biasanya orang nggak tahu nih. Kesehatan ya kan orang bilangnya kesehatan itu hanya sebuah kebutuhan. Ya kalau saya butuh saya penting akan kesehatan. Kalau enggak ya enggak. Tetapi kenyataannya hari ini kesehatan menjadi sebuah tren. Bahkan Paul Zentilser, penasihat ekonomi Presiden Amerika Serikat sekaligus pakar ekonomi dunia, mengatakan bahwa industri kesehatan itu akan bernilai hingga 1 triliun US dollar. Angka yang sangat fantastis. Kenapa kok bisa seperti ini? Karena kalau kita lihat sekarang orang-orang mulai peduli dan penting banget sama yang namanya kesehatan. Contoh, iklan-iklan di TV menampilkan hal-hal yang berbau kesehatan. Misalnya, dia menonjolkan tanpa bahan pewarna, tanpa bahan pengawet, itu ditonjolkan di depan karena mereka sadar akan pentingnya kesehatan. Kosmetik menonjolkan bebas merkuri, hidroquinon, dan juga bahkan minyak goreng bersaing secara ada yang 2 kali penyaringan, 5 kali penyaringan, 7 kali penyaringan, bisa diminum dan lain sebagainya. Yang kedua, kalau ada cermati di jalan raya, banyak sekali orang-orang yang menggunakan masker, betul? Kenapa kok mereka menggunakan masker? Apakah biar tambah cantik, biar tambah ganteng? Enggak kan? Mereka menggunakan masker karena mulai sadar akan pentingnya kesehatan. Dan itu menjadi sebuah tren yang merebak di masyarakat. Artinya, industri yang bergerak di bidang kesehatan adalah industri yang sangat potensial untuk kita kembangkan ke depan dengan sangat luar biasa. Ini ada beberapa produk-produk dari HWI. Totalnya mungkin hari ini ada terdapat hampir sekitar 20 jenis produk-produk HWI. Tetapi dari produk-produk ini, kenapa kok produknya sangat gampang dijual? Pertama, karena harga terjangkau. Yang kedua, sangat dibutuhkan masyarakat. Yang ketiga, semuanya adalah aman dan berkualitas tinggi. Kita melengkapi dengan semua sertifikasi ada. Dari BPOM, Dinkes, Depkes, LPPOM, bahkan dengan ada produk yang memiliki standar FDA. FDA adalah standar Badan POM Internasional. Nah, saya akan membahas sedikit beberapa produk-produk yang paling keren dan paling fenomenal. Yang kasarnya orang bilang dijualnya tuh kayak kacang goreng. Yang pertama mengenai Frutablen. Frutablen itu adalah sebagai anti-aging. Komposisinya dari 22 jenis buah dan sayuran, artinya dibutuhkan masyarakat. Kalau saya tanya ke orang-orang nih, anti-aging itu penting gak sih di masyarakat? Sekarang kalau kita sadari, baik cewek maupun cowok sangat mementingkan yang namanya penampilan. Bahkan bukan hanya cewek aja. Saat ini kita lihat di iklan-iklan di televisi, banyak cowok-cowok semakin genit, cowok-cowok maco. Gak usah saya sebutkan, mungkin ada tahu penyanyi-penyanyi yang terkenal maco pun mengiklankan produk-produk yang berkaitan dengan penampilan. Entah itu rambut, entah itu wajah, dan lain sebagainya. Bahkan atlet-atlet sepak bola internasional pun yang maco super, yang banyak fans ceweknya pun juga melakukan hal yang sama. Iklan-iklannya berkaitan dengan penampilan. Artinya ini penampilan sudah menjadi sebuah kebutuhan di masyarakat. Nah, kenapa kok Frutablen itu laku sekali dijual? Nah, kalau kita lihat-lihat di masyarakat yang beredar hari ini, bahwa klinik kecantikan itu merebak dengan sangat luar biasa besarnya. Anda pasti dapat menyebutkan sendiri, klinik kecantikan ada berbagai macam merek, dan semuanya penuh dan semuanya antri. Yang masuk bukan hanya remaja, tetapi juga orang dewasa maupun juga anak-anak, pria maupun wanita. Semuanya bahkan sampai antri-antri. Dan padahal perawatan seperti itu cukuplah mahal. Contoh kata kalau saya tanyakan lagi, biaya dokter konsultasinya berapa? Yang kedua, krim paginya berapa? Kemudian krim malamnya berapa? Kalau facial berapa duit? Pembersih mukanya berapa? Dan semua itu dibayar pakai uang, betul? Dan seperti itu adalah harga yang sangat mahal yang kita keluarkan hanya untuk sebatas mukanya doang. Sedangkan Frutablen anti-aging dengan kandungan 22 jenis buah dan sayuran ini mampu melengkapi kebutuhan kita. Dari kulit kita, menghilangkan jerawat, flek hitam, keriput, mencerahkan warna kulit, menyuburkan rambut, terus kemudian juga mencerahkan penglihatan mata, sebagai anti kolesterol dan juga melindungi jantung agar tetap sehat. Dengan harga bandrol yang jauh lebih murah dari biaya klinik dokter,
Tetapi dengan efek yang sangat maksimal seperti ini, tentu sangat mudah sekali untuk dijual di masyarakat, apalagi dengan banyaknya sekali testimoni-testimoni yang kita pakai untuk sebagai media iklan. Nah, sekarang saya akan ungkapkan sedikit bahwa fruit aloe itu juga 100% larut dalam air. Nah, ini yang seringkali ditanyakan orang, kira-kira nih herbal aman nggak buat ginjal saya? Fruit aloe 100% larut dalam air, artinya tidak menimbulkan endapan di ginjal kita, artinya 100% aman. Kemudian saya bahas mengenai nilai ORAC. Nilai ORAC dalam fruit aloe 7.000 unit. Sedangkan dari yang saya cermati, saya pernah baca bahwa nilai ORAC yang kita butuhkan setiap harinya adalah sekitar 6.000 unit ORAC, atau setara dengan 3-4 porsi buah dan sayur per hari. Kalau saya tanya, 3-4 porsi buah dan sayur per hari untuk memenuhi kebutuhan kita akan ORAC atau antioksidan, apakah ada yang bisa mencukupinya? Saya rasa mungkin hanya Tarzan yang mampu. Nah, kadar polifenol dari fruit aloe adalah 40% dan memiliki kandungan antosianin yang sangat tinggi. Kandungan antosianin ini berperan dalam pembentukan jaringan kolagen. Kita tahu dong, kolagen adalah struktur penyusun kulit dermis kita. Itu mengenai fruit aloe. Saya akan bahas sedikit juga mengenai CMP. CMP adalah classic mulberry powder. Intinya adalah klorofil. Banyak klorofil beredar di pasaran, tetapi saya mau mengatakan bahwa CMP ini adalah klorofil pertama dalam bentuk serbuk di Indonesia. Kenapa kalau serbuk? Kenapa kok nggak cairan? Alasannya ada beberapa macam. Pertama, kelebihan dari serbuk adalah kita bebas dari bahan pengawet. Karena beberapa klorofil cairan itu menggunakan namanya kayak misalnya metilparaben, contohnya untuk pengawet cairan, karena cairan lebih mudah busuk dibandingkan yang kering. Yang kedua, CMP ini dalam bentuk saset, artinya 1 kali buka 1 kali minum, lebih higienis. Yang ketiga, mudah dibawa kemana-mana, praktis. Kalau dalam bentuk cairan kita taruh di tas takut tumpah, betul ya? Dalam bentuk saset kita bisa masukkan di dompet untuk makan siang di kantor, bisa jadi. Sebetulnya manfaat dari CMP ini sangat banyak sekali, dan klorofil ini pun juga mampu diserap tubuh dengan sangat optimal. Kenapa? Karena struktur molekulnya hampir menyerupai sel darah merah manusia. Fungsi CMP pada dasarnya akan sangat banyak sekali. Dia mampu menangkal radikal bebas, meningkatkan sel darah merah, keseimbangan asam basa tubuh, sebagai detoksifikasi atau membuang-buang racun dalam tubuh kita, meningkatkan daya tahan tubuh, bisa sebagai untuk asam urat, gula darah, diabetes, kolesterol, dan sebagainya. Manfaatnya sejuta macam, tetapi harganya tentu saja di HWI sangat terjangkau. Ini beberapa testimoni dari CMP biasanya berkaitan dengan diet. Kenapa sih dalam diet? Nah, keunggulan CMP itu salah satunya adalah karena dibuat dari daun mulberry, yang itu juga tidak semua klorofil menggunakan daun mulberry. Kelebihan dari daun mulberry adalah dia memiliki ekor vital yang mampu mengikat lemak. Ini ya kenapa kok iklannya kok banyak kan yang diet-diet nih, dari gendut kurus, karena untuk bahasa iklan online tentu saja akan lebih mudah gambar yang dilihat seperti ini. Kemudian saya membahas sedikit mengenai Mr. Pro. Mr. Pro kandungannya dari madu royal jelly propolis, lebih tepatnya kalau dikatakan MR Pro, madu royal jelly propolis. Nah, ini untuk apa sih fungsinya? Ini untuk menambah nafsu makan, bisa meningkatkan berat badan, karena juga dia bekerja sebagai antibiotik, antivirus, antibakteri, antifungi, dan banyak lagi. Banyak sekali yang membeli Mr. Pro ini dari kalangan ibu-ibu. Karena apa? Karena banyak sekali kita jumpai bahwa anak-anak itu susah sekali untuk makan. Banyak anak-anak untuk makan itu harus disuapin main kejar-kejaran, main pesawat-pesawatan, dan lain sebagainya. Sehingga sulit sekali untuk memasukkan gizi-gizi penting yang anak-anak kita butuhkan. Dan juga sering juga kita jumpai ada juga orang yang mengatakan bahwa anak saya ini makannya banyak sekali, tetapi kok nggak bisa gemuk-gemuk, padahal juga udah minum obat cacing. Nah, apa kekurangannya? Mungkin daya serapnya itu kurang optimal. Dan Mr. Pro mampu meningkatkan berat badan karena dia meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki daya penyerapan. Selain itu, anak juga jadi nggak gampang sakit. Mr. Pro dapat sebagai pengganti obat-obatan juga, karena dia mengandung antibiotik alami, antivirus, dan antifungi juga bakteri. Sehingga anak-anak nggak gampang sakit, makannya lancar, penyerapannya bagus, sehingga otomatis berat badan akan meningkat dengan sangat signifikan. Nah, kemudian saya akan bahas mengenai Nesvi. Nesvi ini adalah ramuan herbal khusus wanita, mengencangkan otot vagina, menghilangkan bau tak sedap, menghilangkan keputihan, gatal-gatal, dan masih banyak lagi. Ini adalah permasalahan-permasalahan mendasar yang seringkali dialami oleh para wanita di Indonesia. Kalau kita lihat, kita mungkin lihat di rumah sakit atau di apotek, kita pernah membaca tulisan bahwa 7 dari 10 wanita di Indonesia beresiko terkena kanker serviks. Ini adalah perbandingan yang sangat-sangat mengerikan. 7 dari 10 wanita. Salah satu ciri-ciri kanker serviks itu biasanya diawali dengan tanda-tanda
keputihan, gatal-gatal, dan bau tak sedap. Dan itu saya percaya itu dialami hampir setiap wanita di Indonesia. Itu adalah resiko yang sangat luar biasa. Dan bahkan kanker serviks itu adalah pembunuh nomor 1 wanita di Indonesia. Itu fakta yang sangat mengejutkan dan sangat mengerikan. Kenapa kok banyak sekali orang-orang tidak tertolong mengalami kanker serviks? Karena ketika keputihan dia diem aja, ketika gatal diem aja, bau diem aja, tunggu sampai parah kronis baru dia lapor ke dokter. Kenapa? Karena banyak hal-hal seperti ini dianggap tabu atau malu untuk dikonsultasikan, sehingga banyak wanita di Indonesia tidak terselamatkan. Nah, sedangkan Nesvi ini sangat sekali membantu untuk para wanita agar dapat mencegah yang namanya miom, kista, kanker serviks, kanker mulut rahim, dan lain sebagainya. Juga dapat bonusnya adalah mengencangkan payudara dan merapatkan dinding vagina. Tetapi Nesvi ini dapat dipergunakan oleh semua wanita, terutama yang sudah mengalami menstruasi, tidak harus sudah menikah. Nah, karena setelah menstruasi itu ada, kemudian baru muncullah masalah-masalah seperti keputihan, gatal-gatal, dan bau tak sedap. Ini penjelasan mengenai Nesvi. Di belakang ada beberapa testimoninya berupa tulisan tentu saja ya. Terus kemudian ada WMP. WMP itu salah satu produk yang cukup baru juga. WMP adalah Weight Management Program atau program untuk mengendalikan berat badan kita. Ini adalah cara mudah bagaimana untuk menjadi langsing. WMP sendiri mempunyai banyak kandungan struktur-struktur di dalamnya yang sangat kita butuhkan untuk dalam melancarkan program diet kita. Salah satunya adalah kopi hijau. Kopi hijau atau green coffee ini adalah ekstrak biji kopi yang belum difermentasi. Jadi nggak perlu khawatir kalau ada orang yang bilang, aduh perut saya nggak cocok dengan kopi karena saya takut perih dan lain sebagainya. Tapi ini kopi hijau adalah buah kopi yang masih mentah tanpa melalui proses fermentasi seperti kopi yang kita minum. Kelebihannya apa? WMP dibandingkan produk-produk lain saya rasa sangat unggul. Kenapa sangat unggul? Mungkin hampir semua unsur-unsur yang di dalam WMP seperti acai berry, goji berry, serat inulin, L-carnitin, mungkin ada di produk lain, tetapi kita dengan tambahan plus kopi hijau atau green coffee. Dan yang kita kenal bahwa green coffee ini juga salah satu referensi dari Dr. Oz Amerika Serikat, bahwa ini adalah salah satu suplemen diet paling fenomenal di Amerika Serikat saat ini. Kenapa? Karena katanya green coffee ini mampu mempercepat metabolisme tubuh kita, atau dengan istilah lain metabolism booster, sehingga pembakaran lemak dan kalori akan lebih cepat, dibantu lagi dengan inulin dan L-carnitin merubah lemak menjadi otot. Artinya itu juga sekaligus selain mengurangi lemak dalam tubuh kita juga membentuk struktur tubuh kita lebih slim. Ini keunggulan dari WMP. Tentu saja sekali lagi saya katakan bahwa harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan produk-produk sejenis dan kualitas kita jauh lebih unggul. Ini beberapa testimoni dari WMP. Kemudian, nah ini ada dua produk terbaru kita namanya Detozim dan Prime Skin. Detozim itu adalah serat untuk mendetoksifikasi atau Detozim adalah detoksifikasi plus enzim. Fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan saluran pencernaan. Kita bisa lihat testimoninya di sana, bila air dikasih minyak, minyaknya ditaburi dengan Detozim, maka minyak itu akan diseret masuk tenggelam. Begitu juga dengan lemak-lemak di usus kita. Usus kita banyak kerak dan lemak dan kotoran-kotoran lain. Kenapa? Karena mungkin seringkali BAB tidak lancar dan lain sebagainya, sehingga mungkin banyak orang yang perutnya buncit karena timbulan lemak di dalam ususnya dia sangat banyak. Dan Detozim itu merontokkan. Bahkan dari beberapa testimoninya, Detozim di hari pertamanya mengkonsumsi Detozim itu dapat menurunkan berat badan setengah hingga 1,5 kilogram. Itu akan sangat dahsyat di hari pertama. Tapi saya tidak mengatakan bahwa ini berkurang 1 kilogram setiap harinya. Bukan, karena semua tergantung dari seberapa jumlah lemak dan kotoran yang mengendap di usus kita. Bila diilustrasikan usus kita seperti selang air, mungkin teman-teman punya selang air di rumah. Dalam tempo 1-2 tahun sudah ada yang namanya lumut, endapan kerak, kaporit, dan lain sebagainya. Itu selang yang lewat hanya air putih dan sangat bening. Nah, bagaimana dengan usus kita? Yang lewat di usus kita mungkin ada yang air coklat, hijau, hitam, kuning, dan lain sebagainya. Itu dapat menimbulkan endapan, bahkan yang berminyak, yang berlemak, cair, kental, dan sebagainya. Bisa kebayang nggak usus kita itu seperti apa? Mungkin lebih kotor daripada selang mesin cuci ya. Detozim sangat bagus karena saya rasa itu lebih dari 80% jenis penyakit disebabkan oleh pencernaan yang tidak sehat. Terus kemudian juga mengenai Prime Skin. Prime Skin adalah lotion itu berbahan dasar soya untuk mencerahkan kulit. Ada SPF-nya juga, pelindung dari sinar matahari, juga sangat bagus untuk kelembapan dan kekenyalan kulit. Dan juga kita mungkin sebentar lagi akan launching beberapa produk-produk baru yang pastinya juga tidak kalah fenomenal,
pastinya juga dengan harga yang terjangkau dan pastinya berkualitas amat sangat tinggi. Nah, berikutnya saya akan mengungkapkan mengenai mengapa harus network marketing. Salah satu orang terkaya di dunia pernah mengatakan bahwa the richest people in the world look for and build networks. Everyone else look for works. Apa artinya? Orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun sebuah jaringan, sedangkan orang-orang biasa mencari pekerjaan. Kenapa sih? Karena banyak orang biasa mengatakan bahwa waktu sama dengan uang. Benar nggak? Dan itu adalah fakta yang kita terima sehari-hari. Bila orang menghargai waktu sama dengan uang, kita semua sadar bahwa waktu yang kita dapatkan satu hari itu sangat terbatas dan semua orang memiliki waktu yang sama. Satu orang memiliki 24 jam per harinya. Rata-rata orang bekerja 8 jam per hari. Seandainya saja dia dibayar Rp10.000 per jam, maka ada Rp80.000 per harinya. Bila dikalikan 30 hari tanpa libur, itu pun hanya ketemu angka 2,4 juta. Anggaplah 2,5 juta. Apakah 2,5 juta itu sanggup memenuhi semua impian Anda? Saya rasa itu sangat kurang sekali, bukan? 24 jam sehari itu sangat terbatas. Seandainya orang mau meminta gaji, saya pengen minta gaji 5 juta sebulannya. Bagaimana caranya? Apakah dia bisa lantas meminta kepada bosnya minta naik gaji 2 kali lipat? Saya rasa itu jarang terjadi, bahkan hampir tidak pernah terjadi. Rata-rata orang naik gaji 200-300 ribu per tahunnya. Jadi gimana dong solusinya biar bisa dapat 5 juta sebulan? Artinya mungkin dia harus bekerja di 2 tempat yang berbeda. Contoh misalnya, bekerja di perusahaan A, dia mendapatkan gaji 2.400.000, dia menghabiskan waktu 8 jam per hari kerja. Lalu dia bekerja lagi pada sore harinya, malam hari bekerja 8 jam di tempat B, dia mendapatkan gaji juga 2,5 juta. Akhirnya dia bisa mendapatkan 5 juta per bulannya dengan bekerja 2 kali di 2 perusahaan berbeda untuk mendapatkan hasil 2 kali lipat lebih banyak. Pertanyaan saya, bila Anda ingin menerima gaji 10 juta per bulan dengan keterbatasan yang kita miliki, dengan keterbatasan waktu yang ada, artinya mungkin Anda harus bekerja di 4 pekerjaan yang berbeda. Bila masing-masing pekerjaan itu 8 jam per hari, artinya 8 kali 4 adalah 32 jam. Apakah Anda punya cukup waktu 32 jam per hari? Bila tidak, mungkin Anda tidak akan pernah punya kesempatan untuk memiliki gaji 10 juta per bulan, kecuali bos Anda berbaik hati tentunya. Berbeda dengan ketika kita membangun sebuah cabang atau jaringan, seperti kata Robert Kiyosaki, orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun sebuah jaringan. Kenapa? Bila orang memiliki jaringan atau cabang, seperti contoh misalnya contoh kata, kita membuka sebuah cabang usaha kita memiliki 1.000 cabang. Masing-masing cabang hanya bekerja 2 jam saja per harinya, artinya ringan sekali. Artinya 2 jam per hari dikalikan 1.000 cabang, ada 2.000 jam per hari. 2.000 jam per hari bila masing-masing hanya menghasilkan Rp1.000 per jam. Ya, artinya itu angka yang sangat mudah, bukan Rp1.000 per jam. Karena kalau bisa kita ilustrasikan, bahkan tukang parkir pun sekali tiup peluitnya Rp2.000. Artinya kalau Rp1.000 saja dikalikan 2.000 jam, terdapat Rp2 juta per hari. Bila dikalikan 30, ada 60 juta per bulan. Gimana caranya meningkatkan? Biar saya kurang tuh 60 juta per bulan, ternyata nggak cukup buat saya. Mau Anda tingkatkan, gimana caranya? Simpel. Anda bisa menambah jumlah cabangnya, atau Anda bisa menambah jam kerja di setiap cabangnya, seperti Ingat tadi, baru memakai 2 jam per hari, mendapatkan hasil 60 juta rupiah per bulannya. Ini mengenai kenapa kok kita harus membangun sebuah cabang atau jaringan. Karena banyak sekali di luar sana segala bentuk usaha, seperti saya ungkapkan tadi di depan, bahwa orang-orang mulai melirik usahanya dalam bentuk jaringan. Kita melihat banyak franchise di luar sana, baik itu minimarket ataupun mungkin juga usaha dagang makanan. Pasti kita sering melihat sesuatu chicken lah atau sesuatu Maret lah, dan itu banyak sekali di mana-mana. Kenapa membangun sebuah jaringan? Bila Anda melihat sebuah toko konvensional yang begitu besar di kota Anda, toko konvensional yang dikelola oleh keluarga sendiri, itu memiliki batas maksimal dan itu harus dikerjakan sendiri menggunakan waktu dan tenaga yang sangat besar. Berbeda dengan industri franchise, industri jaringan, yang membuka toko-tokonya itu yang kecil-kecil itu semuanya milik masing-masing, bukan pemilik dari pendirinya sendiri, tetapi pendirinya masih menerima uang mengalir. Bisa Anda bayangkan bahwa pemilik toko konvensional dengan pemilik jaringan pertokoan
tentu saja jauh lebih kaya pemilik jaringan pertokoan, karena dia menggunakan sistem jaringan yang menyebar luas, dan itu dikerjakan oleh banyak hal, banyak pihak, dan itu menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar, karena setiap orang pasti terbatas. Kemudian saya akan bahas mengenai paradigma umum. Orang bekerja menukar waktunya untuk mendapatkan uang. Artinya, ketika dia tidak bekerja, dia tidak ada waktu lagi untuk menghasilkan uang. Seperti contohnya ketika orang bekerja. Bila Anda bekerja pada sebuah perusahaan, ketika Anda meminta cuti mungkin 2 minggu, pasti saya yakin gaji Anda akan dipotong uang kehadiran. Bila Anda minta cuti 3 bulan, bisa jadi Anda dipecat. Atau misalnya kita contohkan sebagai toko atau pengusaha, orang yang jualan membuka toko di rumahnya. Dia bekerja dengan omset 1 bulan dan dia menghasilkan uang. Bila tokonya libur setengah bulan, apakah omsetnya akan tetap? Saya percaya bahwa omsetnya pun akan turun, karena dia masih bekerja menukar waktunya untuk uang. Artinya kalau nggak ada yang dilakukan, nggak ada bekerja, maka tidak ada waktu lagi untuk menghasilkan uang. Sedangkan paradigma orang sukses bekerja menukar waktunya untuk membangun sebuah aset, dan asetlah yang akan menghasilkan keuangan untuk kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh banyak orang-orang sukses di luar sana. Orang bekerja menukar waktunya untuk membangun sebuah aset. Contohnya apa? Mungkin saya tidak akan menyebut merek, tapi Anda pasti tahu dong, sebuah franchise besar yang ada di seluruh Indonesia yang menjual ayam goreng, yang terdapat hampir di semua kota-kota besar, di mall-mall. Mereka berjualan. Pemiliknya itu, pemilik pusatnya, pendirinya mungkin orang asing, tetapi dibuka hampir di semua negara, termasuk Indonesia salah satunya. Dan itu semua menuai omset yang sangat besar sekali. Anda kebayang nggak, bila keluarga si pemilik perusahaan atau si pemilik tempat makan tersebut menelpon semua cabangnya di seluruh dunia untuk membuat mereka tutup karena mereka kebanjiran uang? Apakah mereka mau untuk tutup? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena tempat-tempat itu di semua kota selalu ramai. Dia mempekerjakan banyak orang dan omsetnya sangat besar. Artinya apa? Bila tidak ada yang mau berhenti untuk membuka toko itu dan tidak ada yang mau berhenti untuk menghasilkan uang, maka si penciptanya pun tidak akan berhenti menerima uang. Itulah yang saya lakukan seperti di bisnis HWI. Mengapa? Setiap produknya begitu amat sangat mudah untuk dijualnya. Setiap orang ganti display picture, pasang personal message, semuanya laku. Mereka berjual secara online. Bisa saya ilustrasikan bahwa kita cuma goyang jempol doang dapat duit. Artinya saya setiap hari melihat di recent update saya di BlackBerry Messenger saya, orang-orang berganti-ganti gambar, memasang-masang status, dan semuanya laku kebanjiran uang. Sebentar-sebentar pasang bukti transfer. Bila orang-orang tersebut, ibarat kata misalnya akhir bulan banyak orang bilang, wah saya mau pesan fruit tablet, saya mau pesan WMP, mau pesan CMP, nanti tunggu gajian akhir bulan. Tiba-tiba tengah bulan, saya BBM, saya broadcast message ke semua tim saya. Tolong ya, mulai hari ini kalian semua berhenti jualan. Please, tolong banget karena rekening saya kebanjiran uang. Apakah Anda yang mau berhenti? Kalau semuanya laku dan bahkan akhir bulan ada orderan semua, mereka akan mendapatkan uang? Tidak akan berhenti. Kenapa? Karena mereka mendapatkan uang dan kita membangun sebuah aset. Artinya kalau tidak ada yang mau berhenti, bahkan dia tidak menanyakan hari ini saya sedang apa, mereka terus berjualan karena barangnya laku. Artinya kalau tidak ada yang berhenti, bahkan mereka semua ingin seperti saya, mereka juga membangun cabang. Nah itulah ketika saya bahkan tidak mengerjakan sebanyak saya pertama, tetapi ketika aset saya berjalan, itu akan menjadi sebuah penghasil yang sangat luar biasa. Saya akan bahas mengenai bonus-bonus yang ada di HWI. Kita menggunakan sistem bernama Quadroplan. Ini adalah marketing plan yang sangat luar biasa. Kita menggabungkan banyak kelebihan dari marketing plan lain, dan kita menyingkirkan kekurangan-kekurangan dari marketing plan lain. Artinya adalah marketing plan yang paling perfect yang ada saat ini. Quadroplan terdiri dari 4 bonus utama: bonus mingguan, bonus bulanan, bonus tahunan, dan bonus reward akumulasi tanpa batas waktu. Kalau boleh saya tambahkan, mungkin harusnya ada 5. Bonus menitan. Kenapa? Goyang jempol dapat duit, pasang iklan terjual dapat transferan. Nah itulah uniknya bisnis ini. Nah, cara memulai bisnis ini ada 2 macam. Paket pendaftaran ada reguler, ada mobile stockist. Reguler salah satu pilihannya ada mendapatkan 2 buah fruit tablet,
tadi yang saya bilang produk yang paling fenomenal dan sangat laris dijualnya. Paket kedua ada mobile stokis senilai 2.198.000, dapat produknya cukup banyak sekali di sana. Nah, kalau bisa orang sudah memilih nih untuk memulai sebuah usaha, pengennya yang modal kecil atau modal besar, atau kalau lebih tepatnya saya mau tanyakan, pengennya yang murah atau yang mahal? Banyak orang pasti milihnya yang murah, betul ya? Tetapi saya katakan, yang mahal adalah 383 dan yang murah adalah 2,198. Bingung nggak? Kok bisa yang murah 2198, kenapa yang mahal 383? Alasannya adalah pada satu botol Frutablend berharga 156.000. Artinya kalau dikalikan 2 ada 312.000. Sedangkan yang kita bayarkan adalah 383. Artinya lebih mahal. Nah, kalau yang 2198 kita dapat 4 Frutablend, 2 CMP, 1 CMPO, 2 WMP, 1 Mr. Pro, dan 2 Detozin, atau produk-produk senilai 2.212.000 dengan hanya membayar 2.198. Artinya jauh lebih murah. Nah, itu alasan mengapa cara membeli di sini jauh lebih murah dengan mobile stokis dibandingkan reguler. Selain itu juga mobile stokis mempunyai beberapa kelebihan, yaitu pertama bonus rekrut 7 kedalaman, sedangkan reguler itu hanya bonus rekrut langsung yang direkrut pribadi, dan juga mobile stokis dapat tambahan 2 poin door. Nah, ini akan saya jelaskan di belakang. Nah, ini mengenai bonus mingguan. Bonus mingguan kita dapat dari bonus rekrut, atau setiap orang yang kita ajak langsung ke bisnis ini, kita dapat bonus rekrut. Misalnya hari ini kita merekrut orang dan kita inputkan ke distributornya, kita akan mendapatkan bonus di minggu berikutnya, lebih tepatnya biasanya di hari Kamis. Nah, misalnya kita merekrut seorang reguler, kita mendapatkan bonus rekrutnya 25.000. Bila kita merekrut stokis, kita akan mendapatkan bonus rekrutnya 120.000. Karena posisi kita masih reguler, bila kita merekrut mobile stokis, kita dapat 120.000, dan bila mobile stokis itu merekrut mobile stokis lain, kita nggak dapat. Karena yang kita dapatkan hanya satu kedalaman, orang yang kita rekrut langsung saja. Nah, contoh kedua, bagaimana bila kita menjadi mobile stokis? Bila kita mendaftar sebagai mobile stokis, kita merekrut reguler sama, kita dapat 25.000, dan kita merekrut stokis juga sama, dapat 120.000, tetapi dapat tambahan 2 poin door. Dan berita baiknya adalah bila mobile stokis yang kita ajak, dia mengajak mobile stokis lain, kita masih mendapatkan 10.000 plus 2 poin door. Kemudian mobile stokis lain itu pun masih mengajak temannya lagi, kita masih dapat 10.000 plus 2 poin door. Dan itu berlaku 7 kedalaman. Dan 2 poin door itu berlaku kedalaman tanpa batas. Dan poin door itu akan diakumulasikan, sehingga itu akan membantu untuk bisa dapat jalan-jalan tur Asia, itu bila memenuhi kuota tertentu. Nah, terus kemudian mengenai bonus bulanan. Pada bonus bulanan pertama kita memiliki dari keuntungan langsung, yaitu dari harga distributor ke harga jual. Misalnya Frutablend harga distributornya 156.000, kita jual harga 195 atau mungkin 210, kita mendapatkan keuntungan selisihnya. Dan itu lumayan, itu adalah keuntungan hariannya dari kita penjualan. Dan setiap barang yang kita jual, setiap bulannya akan diakumulasikan ada nilai PV-nya. Setiap produk punya nilai PV atau point value. Contoh kata, Frutablend ada 39 point value. Bila dijumlahkan satu bulan ada berapa point value-nya, terus kemudian kita kurangi dengan 400 dibagi 2 dikalikan 1000, akan ketemu namanya bonus productivity atau bonus penjualan langsung. Kelebihannya apa sih bonus productivity? Seperti kita lihat online shop di luar sana, banyak sekali orang-orang mengerjakan online shop. Orang-orang menjual barang, mungkin baju, spray, sepatu, sendal, jam tangan, parfum, dan lain sebagainya. Ketika mereka jualan, mereka hanya tahu harga mereka ambil dan harga mereka jual, dan dia mengambil untung dari selisihnya. Sama seperti kita juga ambil dengan harga kita mengambil, dan kita menjual dengan harga yang sudah kita tetapkan, sehingga kita mendapatkan keuntungan dari selisihnya. Di sini perbedaannya adalah kita punya nilai point value. Point value-nya pun dapat ditukarkan dengan rupiah. Jadi kita mendapatkan 2 kali ganda, meskipun kita hanya jualan aja tanpa membangun jaringan pun kita jauh lebih untung daripada online shop pada umumnya. Berikutnya ada bonus bulanan lagi yang dinamakan dengan performance bonus. Performance bonus adalah didapatkan dari 10% kaki kecil tanpa batas level. Kita hanya membina 2 cabang atau 2 jaringan, kanan dan kiri,
total omset grup kita, baik kanan maupun kiri, semuanya dijumlahkan setiap bulannya, diakumulasikan. Artinya dalam satu bulan itu total bonus yang ada pada tim kita, baik itu kanan maupun kiri, akan naik ke kita. Misalnya adalah kaki kiri kita 120.000 PV, kaki kanan kita ada 100.000 PV, maka kaki kecil kita adalah 100.000 PV. Itu akan dikalikan dengan 10%, kalikan Rp2.000. Performance bonus ini didapatkan dari total akumulasi semua orang yang ada di tim kita, baik yang kita referensikan langsung, maupun referensi dari tim kita langsung, maupun referensi dari orang yang mengajak kita. Intinya adalah terlepas dari baik itu kita cari sendiri maupun bukan, semuanya akan dijumlahkan dan naik ke atas. Itu performance bonus. Kemudian bonus yang lebih mudah dijelaskan adalah leverage matching bonus. Nah, ini adalah bonus yang cukup besar dan juga ini paling diminati orang nih. Nah, leverage matching bonus ini didapat dengan cara ketika kita mereferensikan orang atau kita merekrut orang, berapapun baiknya orang yang kita referensikan langsung ke bis ini, kita mendapatkan 50% dari performance bonus orang tersebut. Kemudian orang tersebut mengajak orang lagi atau mereferensikan orang, kita masih dapat lagi 20% di generasi yang kedua. Kemudian di generasi ketiga kita mendapatkan 15%, generasi keempat 7,5%, dan generasi kelima 7,5%. Berikut saya ilustrasikan. Misal, saya merekrut atau mereferensikan dua orang bernama A dan G. Si A memiliki performance bonus 80 juta. Si G mempunyai performance bonus 40 juta. Kemudian si G mereferensikan H dan si A mereferensikan B. B memiliki performance bonus 30 juta dan H memiliki performance bonus 20 juta. Si B adalah mereferensikan si C dan si C ini memiliki performance bonus 20 juta. Kemudian C mereferensikan D, D memiliki performance bonus 15 juta, dan D mereferensikan E memiliki performance bonus 10 juta. Kemudian saya mereferensikan orang lagi, artinya orang tersebut adalah sponsor saya langsung bernama si F. Karena si F ini adalah orang yang saya referensikan langsung, maka si F dianggap sebagai generasi pertama kita. Artinya si F adalah performance bonusnya kita mendapatkan 50%. Nah, misalnya kalau diilustrasikan dalam sebuah gambar, berarti A, F, dan G adalah generasi pertama kita, B dan H adalah generasi kedua kita, C generasi ketiga, D generasi keempat, dan E generasi kelima. Ini ilustrasi yang terdapat pada gambar. Nah, kalau misalnya saya kok masih bingung ya, gimana sih maksudnya leverage matching bonus. Misal, saya mereferensikan Anton. Mungkin pendapatan bonus saya pribadi 1 juta rupiah, tapi pendapatan Anton, performance bonusnya yang saya referensikan ini, dia mendapatkan 10 juta rupiah. Karena saya yang mereferensikan Anton, maka saya mendapatkan 50% dari performance bonusnya Anton tanpa mengurangi bonusnya Anton. Jadi saya mendapatkan 5 juta rupiah, 50% dari 10 jutanya Anton. Kemudian si Anton mereferensikan Benny. Nah, Benny ini punya penghasilan performance bonusnya dia juga 10 juta, sama seperti Anton. Karena Anton yang mengajar Benny, maka Anton berhak 50% dari performance bonusnya Benny tanpa mengurangi bonus Benny itu sendiri. Jadi si Anton mendapatkan tambahan lagi sebesar 5 juta rupiah, 50% dari performance bonusnya si Benny. Nah, saya sebagai yang mereferensikan Anton, saya masih mendapatkan dari Benny 20%-nya. Bila Benny memiliki performance bonus 10 juta, artinya saya masih mendapatkan 2 juta rupiah dari Benny tanpa mengurangi bonusnya Benny. Kemudian si Benny ini misalnya mereferensikan Charlie. Charlie ini adalah orang yang sangat luar biasa hebat. Dia memiliki banyak teman, dia jago bergaul, dia pintar menawarkan produk, dan dia itu pandai sekali berbicara, sehingga si Charlie ini dia bisnisnya berkembang pesat. Dia misalnya menjadi seorang crown ambassador di HWI, seorang distributor HWI dengan penghasilan di atas 100 juta. Misal si Charlie punya bonusnya di Charlie adalah 100 juta rupiah. Si Benny sebagai yang mengajak Charlie, dia mendapatkan 50%-nya. Nah, si Anton sebagai yang ngajak Benny masih mendapatkan dari si Charlie 20%-nya, 20 juta. Saya sebagai yang mengajak Anton masih mendapatkan juga dari Charlie
sebesar 15%-nya, karena tadi di generasi ketiga. Itu artinya saya masih mendapatkan 15 juta atau 15% dari 100 juta. Nah, si Charlie ini memiliki performance bonus 100 juta, tidak mungkin dia sendirian. Pasti dia memiliki banyak orang yang dia referensikan, langsung mungkin yang puluhan juta dan lain sebagainya. Saya masih mendapatkan 7,5% dari mereka. Dan kemudian orang-orang itu pun masih mereferensikan orang lagi di generasi kelima saya. Saya masih mendapatkan 7,5% juga. Nah, ini yang menyebabkan orang sangat tertarik dengan leverage matching bonus. Bisa diilustrasikan seperti misalnya ketika kita bekerja sebagai sales, misalnya bos kita berkata kepada kita, Wisnu, kamu ada teman nggak di kampung yang mau kerja seperti kamu sebagai sales juga? Saya butuh tambahan pegawai. Kemudian kita mereferensikan teman kita sudah 5 tahun bekerja di perusahaan tersebut. Kemudian teman kita baru masa percobaan 3 bulan, tiba-tiba dia jadi sales, dia diangkat menjadi manajer kita. Pasti kebayang dong rasanya gimana kalau orang bilang mungkin sakitnya tuh di sini gitu ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena ketika dia menjadi manajer kita sebagai yang mengajak pun, kita dapat apa? Kita tidak mungkin mendapatkan apapun dari gaji manajernya dia. Paling-paling mungkin pulang kerja kita cuma ditraktir bakso 1 kali. Sedangkan di bisnis ini, ketika kita mengajak orang, kita mengajarkan orang untuk sukses, kita membimbing dia, kita membina dia, sekalipun dia menyalip peringkat kita, sekalipun dia melebihi kemampuan dan kapasitas kita, tapi kita masih diuntungkan. Ibarat kata perusahaan masih memberikan reward karena kita sudah memperkenalkan orang hebat itu kepada perusahaan HWI. Kita masih mendapatkan jasa misalnya setengahnya. Kemudian di generasi kedua kita masih mendapatkan 20%-nya, kemudian 15%, 7,5 dan 7,5. Artinya ketika kita disalip sama tim kita pun, kita tidak akan mungkin sakit hati banget ya. Kenapa? Karena kita juga masih mendapatkan reward. Mungkin ya gengsi sedikit sih pasti, tetapi ya tidak sampai sakit hati. Kenapa? Karena tim kita itulah juga menunjang bonus kita semakin besar, sekalipun dia menyalip posisi kita hari ini. Nah, itu gambaran mengenai leverage matching bonus. Kemudian ada lagi bonus lagi, car and house fund. Ini banyak nih anak muda yang mengincar pengen punya mobil sendiri yang tidak dibeliin orang tua, atau mungkin orang tuanya pun bahkan belum pernah punya mobil. Bagaimana caranya bisa mempunyai mobil? Nah, di HWI kita memiliki sebuah kesempatan yang luar biasa untuk memiliki mobil. Contoh-contoh yang terdapat pada gambar ini, banyak sekali anak-anak muda. Saya dan total 8 tim saya sudah menerima mobil sederhana dalam kinerja saya membangun tim ini 1 tahun 8 bulan. Ini sangat luar biasa sekali. Banyak orang yang berkata, Allah itu kan cuma mobil sederhana, saya juga bisa kok bekerja untuk mendapatkan mobil sederhana. Nah, masalahnya adalah dalam waktu 1 tahun 8 bulan, bila Anda bisa membeli mobil sederhana plus membawa teman-teman Anda 8 orang beli mobil sederhana juga, apakah itu hal biasa? Buat saya itu hal yang sangat luar biasa. Kita bekerja di sini bukan hanya menguntungkan diri sendiri, tapi kita hanya bisa untung dengan menguntungkan orang lain. Kita hanya bisa semakin sukses dengan mensukseskan orang lain. Inilah bisnis yang luar biasa dari HWI. Kemudian ada juga luxury car fund, bonus kepemilikan mobil mewah. Sama juga di sini. Di sini banyak sekali kita lihat anak-anak muda mengendarai sebuah Mercedes-Benz, sebuah kendaraan yang amat sangat berkelas. Mobil Mercy ini keren banget. Kalau dinaikin ganteng abis, kalau cewek juga jadi cantik abis. Masalahnya kebanyakan orang yang mengendarai Mercedes-Benz adalah orang-orang yang sudah senior, orang-orang yang sudah berusia mungkin 50 tahun ke atas. Kenapa? Banyak anak muda tidak memiliki uang untuk membeli kendaraan ini. Padahal kendaraan ini sangat cocok sekali buat anak muda. Nah, bagaimana cara mendapatkan ini? Ini dapat kita dapatkan di HWI terutama ketika kita mencapai posisi seorang double diamond. Kita berhak aktivasi kita untuk mengikuti promo luxury car fund untuk mendapatkan Mercedes-Benz. Terus kemudian juga ada bonus tahunannya, ada traveling. Kita traveling ada macam-macam. 2 kali kita dapatkan dalam setahun untuk periode mobile stokis. 2 kali periode mobile stokis dari Januari hingga Juni dan juga dari Juli hingga Desember. Itu untuk pengejaran untuk Asia. Terus kemudian juga ada lagi 2 traveling lagi, yaitu Diamond Traveling Incentive dan juga traveling dari hasil point reward.
Nah, ini adalah wisatanya contoh kata yang mungkin ada kayak Italia, Swiss, Eropa, dan lain sebagainya. Nah, saya akan bahas mengenai bonus terakhir, namanya bonus reward akumulasi tanpa batas waktu. Didapat dengan cara apa? Bonus reward akumulasi ini didapat dengan cara ketika kita mereferensikan satu orang, kita mendapatkan 1 poin reward. Kemudian juga semua orang di bawah kita, di tim kita, di jaringan kita, baik yang kita referensikan maupun yang bukan, semua yang melakukan penjualan memenuhi target berlaku kelipatan akan mendapatkan 1 poin reward. Contoh kata, di HWI kita memiliki target bulanan 200 point value, 200 PV. Nah, setiap orang yang memenuhi 200 PV kita dapat 1 poin reward. Contoh kata, di bawah kita ada 1000 poin reward di kiri, 1000 poin reward di kanan. Artinya kita mendapatkan 5 poin reward di kiri dan 5 poin reward di kanan. Dan itu akan diakumulasikan setiap bulan sepanjang tahun seumur hidup tanpa batas waktu. Itulah yang ibarat kata bonus reward ini pasti didapatkan semua orang. Cepat atau lambat bagaimana tergantung kita yang mengerjakan. Nah, kunci sukses di bisnis apa? Kunci sukses di bisnis sangat simpel sekali. Saya akan jabarkan. Pertama adalah mendaftar dan memilih paket distributor. Itu pasti. Tanpa mendaftar, pasti nggak bisa ikut dalam sistem bisnisnya. Kemudian adalah memakai dan menjual produk. Menjual penting dan menjual sangat enak. Banyak orang bilang bahwa ini adalah bisnis goyang jempol dapat duit. Nah, masalahnya juga menjual aja itu kita harus juga sebagai pemakai. Kenapa? Karena agar ketika kita tanyakan orang, jangan sampai kita nggak tahu mengenai produknya. Dan CMP rasanya apa ya? Aduh, CMP mungkin rasanya asam mungkin, karena warnanya kayak jus kedongdong. Nah, kalau kita tidak tahu produk-produk kita, rasanya, bentuknya, dan sebagainya, mungkin orang akan jadi mengurangi rasa percaya orang ke kita. Kemudian ketiga, mensponsori 5 orang pertama, artinya orang yang kita referensikan langsung. Memang kita hanya membina 2 jalur, kiri dan kanan, tetapi 5 sponsor utama. Kenapa? Karena ini untuk mengoptimalkan, nanti akan saya jelaskan di belakang bagaimana cara mengoptimalkan bonus agar semakin lebih besar lagi. Toh, karena mencari orang di bisnis ini amatlah sangat mudah. Bahkan seringkali kita tidak mencari pun orang yang mencari kita. Kenapa? Karena di bisnis ini semua orang pasti diuntungkan. Belum pernah saya melihat satupun orang bergabung di bisnis ini lantas dirugikan, lantas uangnya minus. Itu mustahil terjadi. Bahkan yang banyak, orang belum bergabung di bisnis ini pun sudah diuntungkan pun banyak. Contohnya apa? Ketika orang tanya ke saya, kok jualannya kayaknya enak banget sih, boleh nggak saya coba jualan? Boleh, saya kirimkan dia gambar, dia ganti-ganti gambar dan dia update status seperti saya melakukannya, kemudian dia laku, dia dapat duit. Ketika dia dapat duit, artinya bahkan dia belum bergabung pun dia udah dapat duit. Apalagi dia bergabung, pasti dapat bonus lebih besar lagi. Yang keempat, menghadiri training bisnis yes. Kebanyakan anak muda paling males, paling enggan dengan yang namanya ikut seminar. Nah, tetapi di bisnis ini kita perlu namanya belajar, karena setiap hal-hal baru agar kita menguasai tentu saja kita perlu namanya belajar. Tidak ada seorang yang menjadi ahli tanpa melalui proses belajar. Kalau saya boleh ilustrasikan adalah orang rata-rata bersekolah dari kecil hingga dewasa itu belasan tahun. Itu bila sampai SMA, sampai kuliah lebih banyak lagi waktu yang kita habiskan. Berapa biaya yang kita keluarkan? Yang kita keluarkan amatlah sangat banyak. Bisa ratusan juta, bahkan bisa mendekati angka miliar yang kita keluarkan sejak kecil. Lantas ketika kita bersekolah, masuknya setiap hari hanya libur hari Minggu, sudah gitu sekolahnya belasan tahun, menghabiskan uang ratusan juta, ketika selesai sekolah hanya dibayar 2 juta, 3 juta per bulan. Jangankan untuk mengembalikan orang tua, bahkan untuk memenuhi hidup kita sendiri pun kadang-kadang kita merasa berat. Nah, itulah mengapa saya menyarankan setiap teman-teman untuk ikut dan hadir dalam setiap training bisnis yes atau di dalam seminar-seminarnya. Seminar kita mungkin diadakan di setiap kotanya 1-2 kali per bulan. Sangat mudah sekali. Berapa biayanya? Biayanya relatif terjangkau, hanya mengganti uang tiket mungkin. Sangat terjangkau. Bila kita tekun, rata-rata di bisnis HWI, orang yang tekun mengikuti setiap seminar tanpa terkecuali, biasanya dia 1-2 tahun kemudian mencapai financial freedom. Mungkin bisa 50 juta hingga mungkin 100 juta per bulan dan sebagainya. Nah, mengapa kita tidak mau bersekolah, bukan? Kemudian yang terakhir adalah membantu mitra bisnis untuk sukses. Di sini kita hanya bisa sukses dengan membantu mitra bisnis untuk sukses. Nah, saya ada sedikit cerita nih mengenai banyak orang berpikiran bahwa aduh, bisnis jaringan saya nggak suka. Kalau kita tanya, kenapa sih kok nggak suka dengan bisnis jaringan?
Karena bisnis kayak gini tuh nguntungin yang di atas. Nah, kita nggak perlu panas. Kenapa? Kita slow aja, kita jawab dengan santai bahwa ya Anda betul, memang bisnis ini menguntungkan yang di atas. Tetapi kalau orang boleh berpikir kembali, pertanyaan saya adalah, coba tolong sebutkan dong satu buah perusahaan aja yang ada di dunia ini yang untung yang di bawah. Bosnya kerja keras, yang makin kaya karyawannya. Ternyata nggak ada. Ya kan? Setiap perusahaan dimanapun selalu untung yang di atas. Perbedaannya apa? Antara bisnis konvensional dengan bisnis jaringan ini. Saya hanya mengatakan soal jaringan murni ya, karena banyak di luar sana jaringan-jaringan yang bukan bisnis MLM murni. Atau dia hanya berkedok MLM padahal yang dilakukan adalah money game, perputaran uang dan uang aja. Nah, nanti akan saya jelaskan mungkin di lain kesempatan perbedaan antara bisnis jaringan murni dengan bisnis jaringan yang aba-aba atau bisnis jaringan yang menjebak, yang rata-rata membuat orang pada akhirnya jadi sakit hati. Di sini saya hanya membahas mengenai bisnis jaringan murni atau bisnis jaringan HWI yang kita jalankan hari ini dengan bisnis konvensional. Contoh kata, dalam sebuah gedung yang amat sangat besar di sebuah perkotaan, rata-rata kebanyakan pegawainya adalah administrasi. Duduk 8 jam di hadapan komputer sampai matanya pedes mungkin ya. Nah, banyak administrasi itu, kalau saya tanya administrasi dengan supervisornya, gaji gedean siapa? Gedean supervisor. Tetapi kerjaan banyakan siapa? Banyakan adminnya. Saya tanya lagi, supervisor dengan manajer, gaji gedean siapa? Gedean manajer. Tapi kalau ada masalah, yang dipanggil untuk dimaki-maki siapa? Supervisornya. Enakan yang di atas. Kemudian direkturnya. Direktur mungkin datang hanya jam makan siang, sekedar untuk tanda tangan, ngurus keperluan bank, pulang lagi. Gajinya paling besar dibandingkan manajer dan supervisor. Enak yang di atas. Kemudian apalagi owner, sebagai pemilik perusahaan, mungkin datang ke kantor hanya setahun 2 kali. Hanya sekedar nengokin gedung atau sekedar jumpa fans. Cuman sekedar selamat pagi, menyapa karyawan. Dan semua uangnya paling banyak larinya ke dia. Lebih untung yang di atas. Dan masalahnya adalah kalau saya bertanya balik, apakah ownernya, si pemilik perusahaan, apakah direkturnya, apakah manajernya memikirkan setiap hari, memeras otak mereka agar bagaimana si administrasinya yang bekerja di depan komputer 8 jam per hari bisa beli mobil secepatnya? Apakah mereka memikirkan hal itu? Saya rasa tidak. Kenapa? Karena mereka semua hanya digaji seminimal mungkin. Semakin minim gaji yang bisa dia tekan, semakin besar keuntungan bosnya. Artinya, bos bisa semakin kaya tanpa perlu membuat karyawannya kaya. Itu kenyataan yang kita alami pada bisnis-bisnis konvensional. Sedangkan di bisnis ini, ketika saya meraih penghargaan, ketika banyak tim-tim lain pun meraih penghargaan, kita lihat bahwa kehidupan orang-orang di timnya dia pun berubah. Grade-nya naik ke atas dan naik ke atas terus. Nah, ini menyebabkan bahwa saya merasa ini adalah bisnis yang paling luar biasa. Kita hanya bisa sukses dengan membantu orang lain, tidak ada kata tidak. Tidak bisa kita sukses sendirian. Saya rasa ini bisnis yang jauh lebih mulia tentu saja. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih kepada teman-teman, sudahkah impian Anda terwujud? Mungkin ada yang menginginkan rumah, mungkin ada yang menginginkan mobil, kebebasan uang, waktu, pendidikan buat anak-anak, penghargaan, membantu orang lain, atau mungkin jalan-jalan ke luar negeri dan beramal. Banyak orang yang mengatakan saya memiliki sebuah impian, tetapi banyak orang juga mereka sebetulnya hanya bermimpi. Kenapa? Karena yang namanya impian itu punya skala prioritas. Yang namanya impian itu punya tujuan yang jelas. Yang namanya impian itu punya jangka waktu yang ditetapkan untuk dicapai. Sedangkan mimpi itu abstrak, tidak jelas. Mimpi itu tidak harus kita dapatkan. Banyak orang pengen punya rumah, pengen punya mobil, tapi dia hanya membayangkan. Kalau ditanyain, pengen mobil apa? Saya pengen mobil yang keren, mobil sport 2 pintu. Itu nggak jelas. Kenapa nggak jelas? Nanti mobil sportnya dapatnya mobil bak terbuka, terus itu juga 2 pintu. Nah, impian tidak spesifik itu pun juga tidak mengacu kepada sebuah tujuan yang sangat jelas sekali. Banyak orang bahkan mengurangi mimpinya karena dia memiliki keterbatasan kemampuan. Contoh kata adalah ketika orang kepengen anaknya sekolah yang tinggi karena uangnya nggak mampu, ya udahlah sekolah yang apa adanya. Saya kepengen anak saya gizinya tercukupi, tetapi karena uangnya nggak mampu, ya sudahlah yang apa adanya, dan seterusnya. Nah, masalahnya bagaimana cara kita mencapainya itu? Sudahkah impian-impian Anda terwujud semua? Saya rasa
HWI saat ini memberikan sebuah jalan yang sangat luar biasa. Kita pahami sebuah sistem yang sangat dahsyat. Kita hanya bisa sukses hanya dengan membantu orang lain. Jadi kenapa kita tidak membantu lebih banyak orang lagi untuk sukses dalam bisnis HWI? Nah, banyak orang yang bertanya bahwa gimana sih caranya. Saya biasanya kurang bisa nih untuk namanya ngajak orang dan menjelaskan. Tentu saja semua orang tidak mungkin bisa langsung ahli dalam seketika. Tetapi saya mengatakan, mengajak orang masuk ke dalam bisnis HWI adalah perkara yang sangat mudah. Mengapa? Karena setiap orang yang mencoba pasti dia mendapatkan hasil. Setiap orang yang melakukan pasti dia mendapatkan uang di bisnis ini. Nah, karena itu saking mudahnya, saya bisa ilustrasikan contoh kata. Saya menaruh uang sebanyak 100 juta rupiah di atas sebuah meja. Saya meminta Anda untuk membagikan semua uang ini ke orang-orang di pinggir jalan dimanapun. Dapatkah Anda menghabiskan uang 100 juta itu dalam waktu 1 hari? Bahkan saya rasa mungkin 1 jam pun udah habis. Mungkin orang ketika tahu pun Anda membawa uang untuk dibagikan, mungkin sudah akan semua orang berebut untuk mendapatkan uang tersebut. Nah, semudah itulah mengenalkan bisnis HWI ke orang-orang. Kenapa? Karena semua orang yang mencoba pasti mendapatkan uang, pasti mendapatkan untung. Goyang jempol dapat duit, ganti gambar dapat duit, pasang status dapat duit. Nah, saya akan ilustrasikan bagaimana cara mengajak orang. Misalnya contoh kata, nah iklan berikut ini, dicari asisten online shop segera yang mau tambahan 200.000 hingga 1 juta rupiah per minggu. Diajarkan sampai bisa, simple tanpa modal, tidak terikat, bebas waktu. Syaratnya hanya hobi online dan menggunakan sosial media seperti BBM atau Facebook. Mau BB Anda jadi sumber tambahan penghasilan? Nah, iklan seperti ini pun akan sangat mudah menjaring orang, baik kita broadcast message maupun mungkin kita pasang di kertas untuk kita tempel-tempel seperti iklan lowongan pekerjaan lain. Itu akan sangat mudah menjaring orang. Kenapa? Karena sih saya tekankan, simple tanpa modal, tidak terikat, bebas waktu. Semua orang pengen bisa seperti ini kan, menghasilkan uang 200.000 sampai 1 juta per minggu. Bagaimana caranya? Simple kok, modalnya cuma gambar, modalnya cuma jempol. Nah, semua orang bisa melakukan. Kenapa saya merasa bahwa semua orang pasti tertarik dengan iklan seperti ini? Karena banyak orang membutuhkan uang tepatnya. Nah, bahkan kalau kita lihat, teman-teman pasti punya dong teman-teman di kontak BBM-nya mungkin yang pernah pasang status, maaf, sebentar lagi BBM saya off, hubungi nomor ini atau SMS. Nah, pernahkah Anda membaca tulisan seperti itu? Sering bukan? Kenapa kok ada orang yang menuliskan pesan seperti itu pada personal message-nya atau statusnya? Karena mereka kehabisan paket atau kuota internetnya. Nah, dan mereka itu pasti sedang tidak ada uang atau uangnya mepet untuk kebutuhan lain. Kalau karyawan mungkin dia lagi tunggu gajian lagi, atau anak mahasiswa atau anak sekolah sedang tunggu kiriman orang tua, sehingga dia belum bisa membeli pulsa lagi. Sehingga dia menuliskan status, sebentar lagi BBM off, hubungi nomor ini atau SMS. Terus habis itu ketika dia sudah dapat uang lagi, gajian atau dapat kiriman dari orang tua, habis itu mereka pada broadcast message dengan tulisan test contact on. Betul? Banyak orang melakukan hal seperti ini. Kenapa? Karena banyak orang yang kesulitan keuangan. Dan apabila dia bertemu kita dan kita memberikan sebuah peluang seperti ini hanya dengan menggoyangkan jempolnya, simpelnya adalah dia bisa mendapatkan uang untuk mengisi pulsanya nih paling nggak. Itu akan sangat mudah kalau cuma sekedar untuk mengisi pulsa. Jadi ketika iklan seperti ini, saya menanyakan kepada teman-teman, dengan iklan seperti ini untuk mendapatkan 5 orang pertama berapa lama? Misalnya iklan seperti ini Anda broadcast, atau Anda share ke Facebook, atau Anda share ke Instagram, WeChat, WhatsApp, dan lain sebagainya. Atau mungkin Anda tempel-tempel mungkin di tempat makan, di toilet umum, dan lain sebagainya. Ini akan menjadi banyak orang. Pertanyaan saya, kalau 5 orang pertama berapa lama? Rata-rata orang yang saya tanyakan menjawab bahwa mencari 5 orang pertama dengan iklan sesimpel itu mungkin hanya butuh waktu 1 jam. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 1 menit. Saya bilang mungkin kalau 1 menit itu baru broadcastnya aja. Kita belum termasuk mengajarkan mereka bagaimana cara yang berjualannya, tidak dengan status yang baik, bagaimana cara yang melayani pembeli, juga bagaimana caranya mendapatkan target bulanan sebesar 200 PV tadi. Nah, kembali ke masalah tadi sebentar, 200 PV, 200 point value adalah target kita per bulan, atau setara dengan 900.000 sampai 1 juta rupiah per bulannya. Itu target yang amat sangat ringan. Kenapa saya anggap itu amat sangat ringan? Karena tidak ada satu penjual pun, marketing pun, atau sales di dunia ini
yang menjual barang dari perusahaannya hanya 1 juta rupiah per bulannya. Kenapa? Kalau seorang sales atau marketing hanya menjual 1 juta rupiah barang perusahaan, artinya kemungkinan besar perusahaan hanya menerima laba sekitar 30%, 300.000. Pertanyaannya, dengan keuntungan 300.000 yang didapat perusahaan selama 1 bulan, mau digaji berapa salesnya? Apakah cukup digaji 50.000 per bulan? Tentu saja tidak pernah ada gaji sales 50.000 sebulan. Artinya, tidak ada di dunia ini pekerjaan penjualan yang hanya target 1 juta rupiah per bulannya. Ya kan? Artinya kita cukup perlu menjadi seorang pegawai atau cukup perlu menjadi seorang sales yang pasti dipecat di seluruh perusahaan untuk menjadi miliarder di bisnis ini. Kita hanya cukup menjual atau memakai produk 200 PV per bulan atau senilai kurang lebih 1 juta rupiah. Nah, tadi kembali lagi, kita mengajarkan 5 orang, mungkin bisa 1 hari, mungkin bisa 1 bulan. Anggaplah saya ilustrasikan, misalnya saya mencari 5 orang dengan iklan semudah itu, saya membutuhkan waktu misalnya 4 bulan lamanya. Kalau saya mencari 5 orang 4 bulan lamanya, artinya mungkin saya adalah orang yang sangat bergerak lambat. Saya tidak pandai sama sekali, saya bahkan mungkin jarang melakukan dan bermalas-malasan. Sehingga yang harusnya mungkin cari 5 orang dengan iklan seperti itu bisa didapatkan hanya 1 jam, saya melakukannya dalam waktu bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, tapi 4 bulan lamanya. Ketika 4 bulan saya bekerja untuk mencari 5 orang tersebut dan membuat orang tersebut bisa melakukan penjualan sebagai sales yang tadi dengan omset yang pasti dipecat itu pun, saya selama 4 bulan dapat bonus 174.000. Kalau itu yang saya rekrut adalah reguler semua, saya belum membicarakan mengenai modal stokis. Saya misalkan saya reguler dapatnya 174.000, kerja 4 bulan dapat 174.000, besar atau kecil? Kecil, betul sekali. Tapi saya bilang tutup aja, anggap kita nggak dapat bonus. Kenapa? Karena kita jualan. Toh online shop di luar sana juga berjualan. Dia hanya tahu membeli barang dengan harga sekian, menjual barang dengan harga lebih tinggi. Itu saja yang dilakukan. Sama seperti kita juga membeli barang di distributor center seharga sekian dan kita jual dengan harga yang lebih tinggi. Kita mendapatkan keuntungan langsung yang masuk setiap menitnya, setiap jamnya, setiap kali kita melakukan sebuah penjualan. Jadi bonusnya anggap aja bonus. Toh online shop di luar sana pun tidak ada pemikiran bonus, bukan? Kemudian 5 orang di sini, 5 orang tim kita pun juga kita ajarkan kepada mereka untuk melakukan hal yang sama. Masing-masing mencari 5 orang temannya dengan iklan yang sama, dengan cara yang sama. Anggaplah teman-teman kita pun seperti kita, sangat-sangat amat sangat lambat. Mereka masing-masing mendapatkan 5 orang temannya pun juga sama dalam waktu 4 bulan. Artinya 4 bulan kemudian baru mereka masing-masing mendapatkan 5 orang teman. Artinya dari 174.000 di bulan ke-5, ke-6, ke-7, dan ke-8 naik sedikit demi sedikit karena mereka bertambah orangnya. Di bulan ke-8, artinya ketika mereka semua udah masing-masing dapat 5, di bulan ke-8 bonus kita sebesar 544.000. Di tim yang ini pun, di generasi kedua ini pun juga sama, mereka melakukan hal yang sama. Itu pun juga cari masing-masing 5 orang dalam waktu 4 bulan lamanya. Bila 8 bulan tambah 4 bulan lagi, jadi berikutnya ada 12 bulan tambah 4 bulan lagi, 16 bulan tambah 4 bulan lagi, jadi 20 bulan. 20 bulan dari hari ini ketika Anda mendengarkan rekaman ini. Bila kita hanya mendapatkan 5 orang pertama kita itu dalam waktu 4 bulan lamanya hanya untuk mengajarkan dia menjadi sales yang dipecat tadi, itu pun dalam waktu 20 tahun ke depan kita bisa memiliki potensi income hingga 123 juta rupiah per bulannya. Contoh kata misalnya ketika kita di bulan ke-20 pun masih kurang apes nih, kita mundurin lagi nih biar genap 24 bulan atau 2 tahun. Saya bertanya kepada teman-teman, dalam waktu 2 tahun pekerjaan apa yang bisa mendapatkan gaji 100 juta per bulan? Per bulan dalam waktu bekerja 2 tahun. Banyak orang bekerja di luar sana hingga belasan tahun, hingga puluhan tahun, dan gajinya tidak pernah lebih dari 5 juta, tidak pernah lebih dari 10 juta, tidak pernah menginjak ke angka hingga 8 digit. Paling banyak 7 digit, itu pun bekerja hingga puluhan tahun dan belasan tahun. Bila dengan peluang sebesar ini adalah sebuah peluang yang sangat luar biasa. Nah, itu pun bila dalam waktu 2 tahun kita masing-masing mengajak 5 orang dalam waktu 4 bulan lamanya. Kalau lebih cepat, Anda bisa tentukan sendiri kecepatan Anda. Nah, kemudian biasanya orang akan bertanya bahwa kok bisa sih saya cuma mengenalkan ke 5 orang teman saya, dan kok bisa sih saya penjualan pribadi hanya kurang lebih 1 juta rupiah per bulan.
sebagai salah saya pasti dipecat. Tetapi di sini saya punya 5 orang teman yang masing-masing jualan sama seperti saya, dan mereka pun mencari 5 orang yang sama. Kok saya digaji 123 juta? Apakah perusahaan nggak rugi? Ini kayaknya mulai aneh deh ini. Ini pasti akal-akalan. Ini kayaknya kok mulai tidak logis. Nah, saya akan jelaskan mengapa ini sangat masuk akal. Nah, kita lihat tabel duplikasi 5. Bila saya mempunyai 5 orang teman, 5 orang teman saya masing-masing punya 5, artinya ada 25. 25 orang itu masing-masing mencari 5 lagi, artinya ada 125. Kemudian ada 625, kemudian ada 3125. Artinya total tim yang saya bangun ada sekitar 3.000, hampir 3.800 orang. Kalau Anda memiliki sebuah perusahaan dengan 3.800 pekerja, apakah bukan tidak mungkin bila Anda hanya menghasilkan 100 juta? Itu adalah angka yang amat sangat masuk akal. Kemudian kedua, di bisnis ini kita tidak mengenal namanya distribusi yang berlapis seperti yang konvensional lakukan. Contoh kata, di bisnis konvensional, misalnya saya menyebutkan sebuah merek sampo. Nah, merek sampo itu dengan merek konvensional, dia dari pabrik mengirim barang ke distributor tingkat provinsi. Pasti tingkat provinsi pun ada ambil keuntungan. Dari distributor tingkat provinsi ke tingkat kabupaten ada ambil keuntungan, tingkat kabupaten hingga ke tingkat pertokoan, sampai dengan ke pengecer, sampai dengan ke pembeli, semua orang mengambil untung. Artinya bisa saya ilustrasikan bahwa si pabrik tidak mungkin mengambil untung terlalu besar, karena kalau pabriknya mengambil untung dari sampo tersebut terlalu besar, semua orang mengambil keuntungan, semua pihak mengambil keuntungan, artinya sampai tangan konsumen sampo tersebut bisa nggak terbayar. Berbeda dengan jaringan, semua orang mendapatkan harga yang sama, baik saya maupun Anda maupun para leader, semuanya mendapatkan barang dengan harga yang sama. Artinya pabrik atau perusahaan PT HWI dapat mengambil keuntungan cukup relatif besar, tapi sampai di tangan kita pun masih sanggup kita bayar karena kita mendapatkan secara sistem. Nah, dari sini kita bisa menilai bahwa ini pun uang yang disimpan perusahaan itu cukuplah besar. Kemudian dari cara advertising, iklan, bisnis konvensional seperti sampo tadi, apakah Anda pernah melihat di sebuah warung-warung kecil, warung-warung yang menggunakan gerobak-gerobak kecil, membaca tulisan-tulisan panjang dalam bentuk stiker maupun kertas ataupun gantungan-gantungan berlabel merek-merek sampo? Banyak sekali, dan itu semua dibuat menggunakan uang. Satu warung itu bisa mengeluarkan berapa uang untuk iklannya. Kemudian lagi soal iklan pada brosur, iklan pada banner, gambar seorang ayah dan seorang ibu dengan anaknya dengan rambut yang berkilau mungkin. Bannernya berapa duit? Setiap toko berapa duit? Kemudian juga iklan koran, iklan di radio, iklan di televisi, sekali tayang berapa juta? Belum lagi baliho besar yang kita lihat. Nah, kemudian juga iklan di TV itu masih menggunakan artis, membayar artisnya berapa juta juga. Hanya untuk mengeluarkan sebuah sampo, perusahaan konvensional bisa mengeluarkan hingga miliaran rupiah untuk iklannya aja. Di bisnis jaringan, apakah PT HWI masih perlu iklan? Tentu tidak. Kita tidak mengiklankan di TV, di koran, majalah, banner, dan lain sebagainya. Bagaimana cara iklannya? Mulut ke mulut, BlackBerry Messenger to BlackBerry Messenger, Facebook to Facebook, Twitter to Twitter, dan lain sebagainya. Dan artinya itu menghemat jauh miliaran rupiah, triliunan rupiah yang dimiliki perusahaan itu untuk membayar setiap distributor-distributor yang berprestasi, distributor-distributor yang membangun cabang, distributor-distributor yang mengelolanya. Artinya sangat masuk akal dan sangat realistis bahwa jumlah bonus yang kita terima ini sangatlah logis. Kemudian, dan itu pun yang mendapatkan 123 juta itu baru satu orang. Ibarat kata ilustrasinya tadi baru saya aja yang mengajak. Yang pertama kali saya setelah melalui 5 tahap saya dapat 123 juta. Nah, terus 5 orang teman saya, artinya 5 orang teman saya baru sampai tahap keempat, baru dapat masing-masing mungkin 21 jutaan. 25 orang temannya teman saya mungkin baru dapat 3 jutaan. 125 lagi dapat 500-an, 625 lagi dapat 100 ribuan. Kemudian yang 3.125 orang dapat berapa? Mungkin dia baru melakukan bulan pertama penjualan, baru memenuhi target bulan pertama, baru dapat 25.000 dipotong pajak.
artinya perusahaan lebih dari sanggup untuk membayar kita. Dan semuanya masuk akal, tidak ada permainan dalam hal apapun. Nah, ini beberapa urusan mengenai bonus HWI yang sangat fenomenal dan sangat realistis, yang pasti tidak ada satu orang pun yang akan dirugikan di bisnis ini. Terakhir dari saya, biasanya ketika kita memiliki sebuah impian, kita menjalankan sebuah bisnis yang luar biasa besar, ini target yang sangat fantastis kita untuk mencapai impian-impian kita. Kendalanya apa? Ada kata-kata dari Bung Chandra mengatakan bahwa saat bermimpi orang-orang meragukan. Ya, seperti itu. Ketika kita bermimpi, orang mengatakan kepada kita kalau mimpi jangan terlalu tinggi, nanti jatuh sakit. Barangkali orang yang mengatakan itu mungkin mimpinya setinggi genting, hingga ketika dia jatuh mungkin dia patah tulang. Nah, saya katakan bermimpilah setinggi langit. Ketika Anda jatuh pun Anda masih berada di antara bintang-bintang. Itu pepatah mengatakan. Saat berhasil orang bilang kita beruntung. Allah, kamu cuma beruntung. Allah, itu paling cuma orang yang ngajak kamu aja yang beruntung, yang lain belum tentu. Kata-kata orang selalu negatif. Saat kita gagal pun, teman-teman kita, kerabat-kerabat kita tidak ada yang membantu. Seringkali ketika kita dalam keadaan terpuruk, terjatuh secara perekonomian, justru teman-teman kita pergi meninggalkan kita. Kenapa? Dengan alasan mungkin takut dipinjemin duit lah, takut direpotkan lah, dan apapun. Jadi kalau saat bermimpi orang meragukan, saat berhasil orang bilang kita beruntung, saat gagal pun mereka nggak membantu, jadi percayalah kepada diri Anda sendiri. Banyak ketika saya menjalankan bisnis ini, banyak teman-teman saya mengatakan bahwa impian saya terlalu besar, terlalu muluk-muluk, nanti saya ditipu orang dan sebagainya. Saya ingin mengatakan, mungkin yang mereka berpikir terlalu kecil. Jika penting pasti ada jalan, jika tidak penting pasti banyak alasan. Terakhir dari saya, if you don't build your dream, someone will hire you to build theirs. Artinya adalah, jika Anda tidak membangun impian Anda sendiri, maka seseorang akan membayar atau menggaji Anda untuk membangun impian mereka. Itulah yang sering kali dialami banyak orang di luar sana. Seperti dikatakan di depan bahwa orang-orang terkaya di dunia mencari dan membangun jaringan, sedang orang-orang biasa mencari pekerjaan. Fakta unik menurut Marshall Silver dalam buku Passion, Profit, and Power, hanya 5% orang yang menguasai 90% uang di dunia. Dan lebih mengejutkan lagi, hanya 1% orang yang menguasai 50% uang di dunia ini. Artinya, hanya sisa 10% uang di dunia ini yang dibagi-bagi untuk 95% penduduk di seluruh dunia. Jadi bila banyak yang mengatakan Anda gila karena berbeda dengan kebanyakan orang yang bekerja pada umumnya, maka mungkin Anda akan menjadi bagian dari 5% orang yang menguasai 90% uang di dunia. Bergabunglah bersama kami. Keputusan Anda hari ini menentukan masa depan Anda. Demikian acara Share the Opportunity yang saya rekam. Semoga dapat membantu teman-teman sekalian untuk mengembangkan bisnis ini lebih luar biasa lagi. Saya akan menghadirkan mungkin beberapa rekaman lagi ke depan untuk bagaimana caranya melakukan sebuah pembinaan yang baik dan benar, bagaimana kita mengembangkan kebersamaan dalam HWI, bagaimana cara kita mengelola bisnis ini menjadi bisnis kekeluargaan yang sehat dan bermanfaat bagi semua orang. Sekian dari saya dan Go Crown Ambassador.